Berita terbaru gempa 4,0 baru terjadi di kota ini. Jembatan besar yang masih dibangun rusak parah. Untungnya belum ada korban. Manajer kabar dari proyek. Struktur pondasi jembatan rusak parah, diduga cacat desain. Harus gimana? Jangan panik, aku pikir cara. Manajer kalau nggak cepat diatasi. Jembatan yang separuh dibangun pilar-pilarnya roboh semua. Akibatnya bakal parah. Apa? Teman-teman tenang dulu. Insinyur Shu, baru datang? Aku sudah tahu kira-kira gambar. Desain ini bermasalah. Lihat sini, struktur penopang kurang. Ada beberapa salah hitung. Beban yang diharapkan tak tercapai. Tahan goyangan samping lemah. Harus bangun ulang. Kalau tidak, pasti ada kecelakaan besar. Kenapa bisa begini? Ini masalah nyawa manusia. Siapa yang gambar denah ini? Saat kamu libur, kantor pusat langsung perintahkan paksa kami lanjutkan konstruksi. Katanya putri ketua dewan. Cari desainer terkenal dunia. Namanya kayaknya Gua Cheng. Guo Chang. Kenapa kamu masih di sini? Ada apa? Ada orang bernama Guo Cheng mencuri cincin penciptaanmu. Bahkan menang penghargaan internasional, kamu tahu? Guo Chang. Dia curi lingkaran kreasi milikku. Aku ingat itu. Pantas saja. Lupakan dulu dia. Sekarang kita butuh rancang ulang skema konstruksi. Manajer, saya butuh kamu data semua ini. Aduh. Wah! Semalaman sibuk. Kalian juga istirahatlah. Aku mau cek lapangan. Engineer Shu, kamu juga istirahatlah. Nanti siang pergi juga nggak telat. Nggak bisa, beberapa bagian perlu perkuatan cepat. Harus saya cek sendiri biar tenang. Huff. Manajer siapa sih Insinyur Shu ini? Semalam langsung selesai satu paket gambar desain. Keren banget. Insinyur Shu ini dihadirkan ketua langsung. Jam kerja. Kalian lagi ngobrol apa? Aku penanggung jawab di sini. Anda. Orang ini putri bos Jiang. Nona Jiang Xinyue. Saat ketua tak ada, Nona Jiang dikasih wewenang kelola semua urusan perusahaan. Gaji dari grup Jiangwan, kalian dipakai buat ngobrol di sini ya. Bukan Pak Jiang dengar dulu penjelasanku kemarin. Kalian berdua keluar hari ini. Resign? Mengundurkan diri Pak Jiang. Aku di Jiangwan bekerja keras 15 tahun. Nggak bisa semudah itu langsung pecat aku. Perusahaan nggak bayar gaji kalian? Lembur itu sudah wajib. Itu tugas dan tanggung jawab kalian. Kerja molor sampai malam, belum juga dikejar soal efisiensi. Nah, tadi malam gempa jembatan yang dibangun mungkin runtuh. Cuma mau tanya, jembatannya udah ambruk belum? Tidak. Terus ngomong apaan lagi? Sekarang aku bilang ke kalian. Perusahaan ini milik Jiang. Aku bisa pecat kalau aku mau. Kalian berdua, sekarang juga kemasi barang. Pergi. Grup Jiangwan nggak butuh orang santai kayak kalian. Aduh. Manager Chen, kita baru saja selamatkan perusahaan. Istirahat dulu. Serius banget. Siapa suruh bos baru pasti beraksi. Perlu nggak cepat kabari Insinyur Shu? Suruh dia balik sekarang. Kalau Nona besar lihat, dia nggak di meja. Tidak perlu, aku pikir Nona ini belum bodoh sentuh orang yang salah. Kalau tidak akan kena batunya sendiri. Semua, aku harap kalian semua bisa anggap kantor kayak rumah sendiri. Fokus ke efisiensi. Jangan kayak mereka itu kerja malas tiap hari. Paham? Chief Proyek, Xu Tian. Itu yang disebut apa kemana dia? Itu yang disebut apa Chief Project. Kemana dia? Pak Sudia baru keluar. Oke. Ada satu kerjaan. Pas jam kerja nggak ada di tempat gitu ya? Bukan. Itu proyek semalam. Ada masalah Pak Shu. Lembur semalaman. Lalu ke lokasi cek situasi. Cukup. Dia bilang mau inspeksi. Siapa tahu itu beneran. Cari aja alasan. Bolos buat jalan-jalan. HR, Bos Jiang, si Shutian itu, pecat aja dia. Bos Jiang jangan pecat Insinyur Shu. Jangan pecat Insinyur Shu. Kenapa? Atasan jelek, bawahan ikut jelek. Hari kerja gini, pemimpin ikut bolos. Pantas tim kalian gini. Lihat tim kayak kalian. Lihat meja kamu, itu barang apa semua?
Biasanya pikiranmu cuman kesana terus, Aku tidak. masih aja ngeles. Ini pacarku yang kasih. Nggak tahu salah, masih sempet nangis. Kamu dipecat. Udah merasa kantor ini rumah sendiri. Anggap aja ini rumah. Bos Jang, saya. Dia juga pecat. Iya, Lihat kalian, semuanya malas banget. Pantas proyek jembatan, jadi bermasalah. Mulai sekarang, tim proyek ini direstrukturisasi. Kalian semua nggak bakal tenang. Di sini harus sesuai caraku. Kalau tidak bisa terjadi risiko. Ini soal nyawa orang taruhannya. Dan jangan lengah. Halo. Shutian kan? Kamu dipecat. Kamu bilang pecat. Aku. Betul, kamu Shutian. Segera urus resign. Hari ini harus pergi. Ini ada salah paham? Aku. Ingat. Jangan pakai desain lama lagi. Ini soal nyawa. Bisa kecelakaan besar. Oke. Ini desainer top dunia, Guo Cheng. Hasil desainnya pernah dapat emas di lomba internasional. Mulai sekarang, dia bos proyek kalian. Sudah jelas? Bos Chang, aku punya hak memecat orang? Tentu. Kamu juga dipecat. Pak Jiang, Insinyur Liu dan yang lain mereka kan pegawai lama. Nggak bikin salah besar, kenapa? Keputusan Pak Guo adalah keputusan perusahaan. Kamu juga dipecat. Berani pecat saya, Guo? Tahu saya siapa? Siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi sekarang bukan kamu pecat saya yang pecat kamu. Gaji kompensasi PHK, 3 hari harus masuk rekening saya, kurang 1 sen saja, nggak boleh. Kurang sedikit saja saya. Menarik juga. Bos Chang, departemen kita cuma teknisi kecil. Cuma desainer, nggak perlu meja besar begini. Juga ruang kerja sebagus ini. Aduh. Xu Tian. Dan komputer ini rame banget tampilannya. Ini komputer pribadi Insinyur Shu kita. Kita satu perusahaan. Apa bedanya pribadi atau bukan? Lagi pula, sekarang kepala departemen ini, aku... Menarik. Aku mau tahu. Cari pengganti aku jadi direktur proyek. Sudah setujukah direktur utama? Aku mau tahu cari pengganti aku. Jadi direktur proyek sudah disetujui direktur utama. Shutian kan? Kamu cuma kepala proyek kecil. Pecat kamu. Belum perlu, saya tidak butuh izin ayah saya. Lalai tugas, mangkir tanpa alasan. Kamu bukan cuma tidak layak biar saya tanya ayah saya. Bahkan lebih tidak layak duduk di posisi kepala proyek. Aku tak pantas. Dia pantas. Kamu siapa? Layak komentar soal aku? Kamu tahu aku siapa? Pemenang emas lomba desain internasional? Proyek jembatan kalian sekarang, semua desainnya punya aku. Menurutmu aku layak nggak? Kalau kamu nggak ingat, aku juga lupa. Kamu desain tanpa tes keamanan. Tak bisa direalisasi tanpa desain. Berani dipakai bangun. Meremehkan nyawa. Ngomong apa? Ulangi. Cukup, Guo Cheng. Setidaknya pemenang emas kompetisi desain internasional. Sedangkan kamu, prestasi apa yang kamu punya? Apa hak kamu? Ikut campur di sini. Medali emas. Kau tahu semua karya pemenang penghargaan katanya itu? Kau tahu dapatnya dari mana? Cukup, Shutian. Cepat bereskan barang, pergi. Atau jangan salahkan aku. Oke, saya pergi nggak masalah. Jadi tolong Pak Jiang, uang proyek yang saya talangi bertahun-tahun ini lebih dari 7 juta. Harus dibayar juga. Bonus 2 proyek yang diselesaikan tim juga dibayar. Grup Jiangwan kita selalu nggak pernah suruh orang bayar dulu. Kecuali kamu pakai nama itu buat ambil untung pribadi. Bos Jiang, orang gini jangan sampai kita ketipu. Kamu... Karena sekarang kamu udah bukan orang Jiangwan. Bonus nggak ada urusannya sama kamu. Kata kepala gue benar. Kalau bonus tim dibagi, harusnya untuk direktur gue. Kamu tidak ada hak.
Oke, oke, oke. Jangan nyesel ya, Pak Jang. Semoga proyek lancar. Kalau ada yang masih berat keluar, ikut sama dia pergi. Apa yang perlu disesali? Berlagak banget. Halo ayah, Kamu pergi buru-buru. Ada hal besar. Aku pesan ke kamu. Direktur proyek kita, Xu Tia. Jangan ganggu dia. apa? Apa? Ayah, bukankah dia cuma direktur proyek kecil? Kenapa tidak pecat dia? Kamu belum tahu dia itu pemenang utama desain arsitektur International Gold Award Ring of Creation, hasil karyanya. Lingkaran Genesis. Bukan, Pokoknya jaga dia baik-baik buatku. Dia sangat penting untuk perusahaan kita. Pak Ketua, sepertinya Anda peduli banget sama Pak Shu. Benar-benar perhatian ya. Dulu, buat rekrut dia, aku usaha banget. Kamu juga tahu, Jiangwan Group bisa sukses kayak sekarang. Dia penyumbang utama. Mungkin juga aku hoki. Kalau anak Guo Cheng nggak nyolong desain Shutian, aku nggak bisa rekrut dia. Hahaha. sudah ketemu data Shutian? HR belum ada data dia Bos Jang. Shutian itu beneran orang hebat. Apa aku benar-benar salah ingat? Proyek lingkaran penciptaan. Bukan milik Guo Cheng? Itu memang Guo Cheng. Oh, paham pasti Shutian. Bikin CV pas tipu ketua kita. Masuk lewat jalur belakang, makanya HR nggak punya datanya. Memalukan banget. Ya, pasti begitu. Kamu memang cerdas. Tapi, ayah lagi pemulihan. Masalah ini jangan kasih tahu dulu. Bos Jang, perlu saya panggil Gocheng? Biar diskusi kalian obrol. Ganteng, pendidikan tinggi. Tak perlu. Aku punya teman. Dia lebih hebat dari ayah. Oh, ternyata Bos Jang, dari dulu udah ada yang disuka. Teman sekolah, atau kenal di internet. Pak Jang, ada masalah besar. Jembatan lintas sungai bermasalah lagi. Ada apa? Orang di lokasi bilang, masalah di gambar desain, mereka cuma mau bicara dengan Insinyur Shu. Apa? Pak Jang, gimana nih? Insinyur Shu sudah pergi, perusahaan jadi kacau. Kacau? Apa yang kacau? Desainnya bermasalah. Cepat cari orang buat perbaikan. Tapi Jangan ragu-ragu. Ada apa bilang saja. Tapi desainer yang ubah desain kemarin, beberapa orang semua dipecat Bapak dan Chief Guo. Sekarang tuh nggak ada yang bisa urus. Cuma gambar desain. Ikuti saja, selesai. Sekarang gimana? Petugas pengawasan nelpon. Kalau nggak cepat urus, proyek bisa berhenti kapan saja. Bos Jang sekarang gimana? Harus segera diatasi. Kalau berlarut-larut saham tak masalah. Kalau proyek terhenti, grup bisa hancur. Tapi, Aku ada cara. bisa jadi unggulan bos kandidat spesial. Orang ini beda. Ayo, sekarang bukan waktunya. Masih bilang begini. Bro Yimu, aku kena masalah. Aku di Jiangwan Group, proyek jembatan di sini ada kendala. Bisa bantu aku? Siapa cari aku saat ini? Ada apa? Kamu di Jiangwan. Tak sempat jelaskan. Bisa ketemu? Oke, kebetulan aku juga dekat, segera ke sana. Nggak masalah. Aku juga udah di sekitar sini. Ayo, ikut aku turun. Mau ketemu Bro Yishu. Gugup dan mendadak banget.
Kamu kerja dulu. Aku ke toilet sebentar. Pak Jiang mau touch up? Deg-degan ketemu gebetan. Pergi sana, urus urusanmu sendiri. Ini HP siapa? Kok nggak dikunci? Lakukan dulu cara aku. Ini siapa sih? Lumayan hebat juga. Nama kamu siapa? Namaku Shutian. Langsung panggil nama aja. Cutian ternyata dia. Aku sekali nyolong. Bisa 2 kali juga. Bos Jiang aktif juga. Jangan-jangan dia ngejar Shutian. Sepertinya mereka belum tahu. Bisa dimanfaatkan nih. Syukurlah. Kalau berhasil deketin dia, Jiang Wan bakal jadi milikku. Guocheng, Bos Jiang, jadi kamu Yue. kamu siapa? Kak Imu? Iya, itu aku. Bener-bener bikin kaget. Tapi nanti di kantor, kita panggil sesuai jabatan aja. Aku juga merasa kita cukup berjodoh. Andai saja, dari awal tahu itu kamu, kita pasti bisa ngobrol lebih banyak. Aku juga pengen ngobrol lebih lama sama Bos Jiang. Tapi sekarang urusan penting, kita mending selesaikan dulu urusan kantor. Kamu sudah punya solusinya. Tentu saja ini gampang buatku. Ayo. Nggak ada orang. Udah setengah jam. Kok belum juga datang? Ada apa? Sudahlah. Pantasan aja Kak Imu, soal sesulit ini pun bisa diatasi. Shutian, berhenti. Pak He, kabar baik. Dengar-dengar Shutian dipecat oleh grup Jiang Wan. Sudah dipecat? Serius? Kamu bilang Shutian keluar atau malah dipecat? Baru 10 menit lalu, dengar-dengar itu putri bos Jiang Wan. Bos baru langsung bertindak, langsung dipecat. Benar-benar keberuntunganku. Tak nyangka Jiang Tianhao, orang sepintar itu. Tapi serahkan perusahaan ke putrinya yang bodoh. Dia susah payah rebut peluang itu. Kalau aku terima, Tapi Pak He, grup Heng Tai kita ukurannya kecil. Syukong itu, dia bakal datang? dia pasti siapkan mobil. Aku mau ke Jiangwan Group. Pantasan aja Kak Imu, soal sesulit ini pun bisa diatasi. Shutian, kamu berhenti di situ. Pak Jiang ada urusan lagi? Tanya satu hal, kenapa kamu masih di sini? Aku lagi nunggu orang. Kalian Jiangwan Group, apa nunggu orang juga diatur? Masa hal beginian diurus juga? Yang Bos Jiang maksud bukan ini. Setelah kamu resign, di lokasi konstruksi jembatan Jiang muncul masalah. Tiba-tiba, terus aku udah cek. Sebelum kamu keluar, kamu ubah-ubah gambar desainku dan ke lokasi proyek. Setelah kamu pergi proyek konstruksi, jadi bermasalah. Aku curiga banget sekarang. Kamu sengaja sabotage proyek kita. Aku curiga serius sekarang.
Kamu sengaja sabotage project kita. Kamu ngomong apa sih? Xu Tian. Udahlah, nggak usah pura-pura. Semua orang di divisi tahu. Kamu ke lokasi project tanpa izin. Kebetulan sekali, setelah kamu pergi lokasi konstruksi, langsung bermasalah. Masih bilang bukan kamu pelakunya? Gila. Kamu maki siapa? Apa aku sudah izinkan pergi? Satpam! Mau apa sih? Xu Tian. Kalau masih bohong, aku benar-benar laporin kamu habis-habisan. Bisa masuk penjara seumur hidup. Jujur. Jujur soal apa yang kamu mau. Orang kayak kamu emang cuma mikir yang sesuai maumu itu baru namanya jujur. Kamu, Sudah. Ngomong banyak juga percuma. Ngapain lihat-lihat? Tangkap aja. Kita semua mau lihat. Akhirnya siapa nangis? kamu, Harus tunggu buktinya dulu baru nangis ya, Xu Tian. Kamu pikir Bos Jiang, cewek jadi nggak berani sentuh kamu kan? Bos Jiang, kita harus kasih pelajaran buat orang ini. Xu Tian, karena kamu karyawan lama Jiangwan. Aku nggak mau terlalu kejam, tapi kamu paksa aku. Kamu sendiri yang maksa. Perintahkan. Mulai sekarang, setiap perusahaan konstruksi, jika rekrut Xu Tian, berarti tak hormati Jiangwan Group. Seperti maumu, sekarang kamu bisa pergi dari industri ini. Sekarang aku benar-benar penasaran. Keputusanmu ini? Bos yang udah tahu. Pak Jiang bilang, pecat kamu, nggak perlu izin dari ketua. Kamu siapa nggak ada apa-apanya. Baik. Pak Jang, pokoknya terserah kamu. Cukup, terlalu banyak omong. Cepat panggil polisi bawa orang ini ke kantor polisi. Ya. Tunggu. Minggir. Sultana kini sudah jadi orang Hengtai Group. Kamu chairman Hengtai Group. Hei Shui, Nona Ho. Hershey. Kok kamu di sini? Ada apa? Ada masalah? Jangan lupa, dulu kau kirim surat ke aku di kampus. Masih ABG kurang tahu. Pak He, jangan salah paham. Bos Chang, segede ini sambutannya. Buat mantan pegawai. Changwan Group memang gede banget wibawanya. Pak Jiang, ini Level atasan rapat. Kamu kok ikutan bicara? Maksud engineer Go juga maksudku. Apa yang nggak bisa diceritakan? Lagi pula, Pak Shu ini sengaja sabotase proyek kami. Bikin perusahaan kami rugi besar. Saya tangani begini, nggak ada masalah. Bos Jiang. Kamu pernah tanya ayahmu, siapa Xu Tian sebenarnya? Saya sudah tanya. Lalu kenapa? Cuma maling karya orang. Ngaku-ngaku hasil sendiri, pencuri itu aja. Nyolong karya orang. Pencuri. Bos Jang bener ngomong gitu. Ayahku yang bilang, ada masalah. Oke. Kalau gitu, aku juga nggak ada lagi yang mau dibahas. Xu Tian, orang Jiangwan benar-benar buta. Momen ini mereka singkirkan kamu. Grup Hengtai kami takkan begitu. Kamu mau nggak gabung ke grup Hengtai kami? Grup Hengtai siap kasih 20% saham. Dan tiap tahun gaji 10 juta, mengundangmu. 20% saham, gaji jutaan. Hei Shui, kamu ngerti nggak ngomong apa? Bukan soal duit. Jadi, ada apa? Asal kamu gabung grup Hengtai, minta apa aja boleh. Termasuk Bos He. Mau ingatin, Xu Tian itu cuma pembohong curang. Kamu gali lubang sendiri. Bos Jiang juga setuju. Jiang Tianhao si rubah tua itu, dia lagi gila? Jiangwan bisa bertahan. Itu karena Xu Tian. Kenapa dia ngomong gitu? Bukan urusanmu, pokoknya hal ini. Kalau ayahku tahu pasti juga dipecat. Dipecat. Aku mengerti. Di sini ada 13 juta. Itu gaji dan bonusku selama 3 tahun di Jiangwan. Semua gaji dan bonusku. Lalu ini juga. Ini aku beli setelah masuk Jiangwan. Maksudmu apa? Semua barang-barang ini aku dapat setelah kerja di Jiangwan. Sekarang aku kembalikan semuanya. Beritahu Jiang Tianhao mulai hari ini, hubungan antara aku, Xu Tian dan Jiangwan sudah berakhir. Xu Tian, jangan sok. Benar, ini semua memang bukan milikmu. Balikin ke Jiangwan Group. Memang begitu. Bos Chang, kalian gitu aja memperlakukan karyawan lama? Masih suruh anjing buat nyerang dia. Begitu kayak Jiangwan, bekerja. Udah cukup. Meski insiden kali ini buat kerugian besar, bukan cuma ini saja, tapi karena kamu karyawan lama. Soal ganti rugi, ya sudah anggap selesai. Ayo pergi. Belum selesai ngomong. Sebagai penyebab kecelakaan jembatan, kamu harus umumkan. Pernyataan minta maaf, bersihkan nama Jiangwan. Kalau tidak, tunggu saja surat pengacara Jiangwan. Nona Jiang. Kamu terlalu menindas orang ya. Terus kenapa? Pernyataan ini, kamu nggak mau, tetap harus. Bos He, aku dengar grup Hengtai kalian. Dan Jiangwan.
adalah pesaing, kan? Betul. Tapi Heng Tai masih kalah jauh dari Jiang Wan. Mengerti. Mulai besok, Heng Tai akan berubah total. Mulai besok, Heng Tai akan berubah total. Apa maksudmu? Aku mau gabung Heng Tai. Dimanapun kamu pernyataan ini, harus kamu keluarkan kalau tidak. Nona Jiang, mau kirim surat pengacara. Langsung ke grup Heng Tai. Kami siap terima. Anak muda, kamu over percaya diri. Oke. Kalau begitu, aku turuti maumu. Ayo pergi. Tak perlu berdebat lagi. Pak Jiang, krisis sudah selesai. Nggak perlu marah soal mereka. Imu, dulu waktu online ngobrol, kamu lembut banget. Kenapa rasanya hari ini agak gugup? Di pekerjaan kita, paling anti orang plagiat. Dan tadi emang aku emosional. Serius? Udahlah, nggak bahas lagi, kerja penting. Ayo pergi. Halo, Bos Chang. Ini Heshi. Telepon ini. Cuma mau kasih tahu. Project Landmark baru Jiang Cheng. Grup Heng Tai kami akan ambil alih. Landmark baru Jiang Cheng itu milik kita. Proyek inti Jiang Wan selanjutnya. Kamu yakin? Mau lawan Jiang Wan? Saya hanya kasih tahu, Bos Jiang. Bukan diskusi. Kamu ada yang nggak beres? Hishi, si rubah kecil itu. Kok tahu Shutian dia aku? Harusnya nggak akan perang sama aku kan? Ayah, Kamu udah ganggu Shutian ya? ayah, Anda sudah ganggu Shutian? ayah. Aku tahu kamu sangat menghargainya. Pemenang emas tingkat internasional, status ini. Tenang aja. Pemenang emas. Aku perlakukan dia dengan baik kok. Kenapa Heng Tai malah nyerang kita? Aku mau penjelasan. Begini ya. Barusan kita udah ketemu. Hari ini aku ketemu penipu. Dia kenal Heshi. Jadi, aku lebih-lebihkan masalah krisis perusahaan. Aku omong besar, supaya bisa bantu Heshia. Ciptakan kesan, seolah dia dapat bocoran rahasia Jiang Wan. Kamu mau jebak Heshi? Benar, dia telepon kamu kan? Oke, bagus. Xin Yue, mulai hari ini, jembatan lintas sungai dan landmark baru Jiang Cheng, 2 proyek inti ini. Resmi kamu urus. Iya. Tentu, jalankan saja. Biar industri lihat bagaimana Heng Tai di depan Jiang Wan kita. Cuma badut. Iya. Ketua, beberapa tahun belakangan, semua resource difokuskan di 2 proyek ini. Bagaimanapun juga Nona, baru saja pulang dari luar negeri, Anda langsung kasih wewenang. Kalau cuma Xin Yue sendiri, tentu saja kurang aman. Tapi ingat, dia masih ada. Maksud Anda, Pak Shu? Benar. Dengan dia, Heng Tai Group nggak bisa rebut proyek. Apalagi, Hashui kena jebakan Xin Yue, bawa pulang orang cacat. Kita tinggal nonton saja. Baru saja aku ajak kamu lihat departemen proyek. Gimana rasanya? Lumayan juga. Tapi kamu harus raih proyek landmark baru. Kami memang butuh beberapa teknisi handal. Benar. Jadi harus repot-repotin Pak Shu. Tolong kenalin aku ke beberapa orang. Aku dengar, si Jiang Xin Yue itu, dia malah PHK seluruh departemen kalian. Ternyata kamu sudah rencanakan. Pak Jiang kamu. Imo. Di sini nggak ada orang luar. Pakai panggilan biasa aja. Xin Yue. Xin Yue. Di online, kamu kan panggil dia Yue Yue. Oh. Aku cuma belum biasa. Belum biasa? Gitu ya. Oh iya, mau kasih tahu diam-diam. Project Landmark baru Jiang Cheng. Ayahku udah kasih kendali penuh ke aku. Imu, kamu jago? Harus bantu aku ya. Ketua udah kasih wewenang. Jiang Hao Tian bawa proyek besar dan anaknya ke aku? Siapa yang nolak? Tenang. Kalau bukan aku, siapa lagi? Makasih, Imu. Oh iya, mau nggak? Rekrut orang lagi? Soalnya tadi, kita banyak pecat orang. Nggak perlu khawatir, aku di sini. Tadi dengar desain proyek landmark baru. Shutian itu hampir selesai. Ternyata aku yang dapat. Pak Jiang, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Staf Departemen Project, Mereka resign bareng. sekarang kita sudah tak ada orang. Resign masal. Kenapa bisa begitu? Mereka nggak bilang, oh, tapi aku dengar gosip.
Katanya mantan rekan kerja. Merekrut mereka. Mantan rekan kerja? Shutian? Ya, Pasti dia. Pak Jang, sekarang kita harus gimana? Departemen proyek lumpuh. Kalau ada masalah lagi, kita nggak punya solusi. Kenapa panik? Kalau dia gali, kita bisa cari lagi. Tapi dalam waktu singkat. Imuka, bisa bantu cari solusi? Santai aja. Beberapa insinyur tak tahu diri, cuma insinyur saja. Kalau mereka pergi, kita ganti saja, udah beres. Tunggu aku. Ternyata aku nggak salah orang. Gimana? Tenang saja, aku cari beberapa teman baik. Cukup buat ganti tim proyek Jangwan Group. Bagus banget. Tadinya aku pikir, gimana ganti tim proyek pakai orangku. Biar gampang cari sampingan. Sekarang malah bagus, kayak dibantu Tuhan. Halo Pak He. Manager Chen, kemampuannya tak diragukan. Rekan lain juga sudah sering kerja bareng. Sangat kompak. Keren banget. Selanjutnya bakal repot kalian. Kita baru mulai saingan project sama Jangwan. Jangan khawatir Pak He. Ada insinyur Shu, nggak bakal tertinggal. Tapi, belakangan Jangwan desain landmark barunya. Udah setengah jadi. Kita malah baru mulai. Apa mungkin? Yang itu ya. Itu cuma sketsa awal. Desain saja. Ada cacat desainnya. Banyak perhitungan belum selesai. Kalau mereka lanjut pakai sketsaku, buat desain itu. Waktu audit, pasti bakal kacau besar. Sekarang desain ulang gambar. Berdasarkan masalah sebelumnya, bagian yang perlu diubah adalah grup Jangwan. Kalau tinggalkan rencana saya, kita pasti lebih dulu dalam progres. Meski mereka duluan, nggak masalah. Jangwan sekarang, tertahan masalah jembatan. Itu kasih kita banyak waktu. Wah, udah jam 4. Paha. Di sini juga nggak ada orang lain. Kamu gini ya ngomong ke mantan cewek kamu. Mantan pacar. Pakai kami. Waktu kuliah, kamu pernah kasih aku surat cinta. Saya tahu waktu itu. Anda idola kampus. Setengah cowok kampus. Pasti sering kasih surat cinta. Tapi Anda nggak pernah terima. Kenapa? Memang aku nggak pernah dapat dari orang lain. Atau bahkan lihat. Tapi aku tahu, kamu kasih itu. Gambaran tangan diriku. Kok kamu tahu? Aku masih simpan gambaranmu. Siapa sih nembak pakai gambar doang? Nggak ngomong apa-apa? Kamu cuma bisa gambar, tapi nggak ngerti perasaanku. Halo, Ma. Cepat pulang, ada masalah di rumah. Sejak itu aku keluar kuliah. Biar nggak nyusahin kamu, makanya nggak hubungin kamu. Pas udah bikin perusahaan dan masuk ke bidang kamu, baru aku sadar, kamu udah lama banget direkrut sama Jang Tianhao si licik itu. Oh, begitu. Ku pikir cinta pertamaku. Akhirnya segitu aja. Jadi, aku bilang, aku mantan pacarmu. Ada masalah? Nggak masalah. Mbak He, sudah malam. Saya pulang dulu. Ayo pulang. Semua hartamu sudah kamu serahkan ke Jangwan. Kamu bahkan nggak punya tempat tinggal. Mau kemana? Ini Ayo. Ke rumahku saja. Mulai hari ini, sampai proyek selesai, kamu tinggal di sini. semua tinggal di sini. Aku bosmu. Mengawasi pekerjaan itu wajar. Logis kan? Wajar. Jadi saya di kamar mana? Di sini cuma ada satu kamar. Tentu kamu harus tinggal serumah. Nggak enak ya. Bercanda aja. Nih, kamu jadi tegang gitu. Ada banyak kamar tamu kok. Ayo ikut aku. Maaf Pak Guo, struktur beban pada desain yang ditinggalkan Shu terlalu rumit. Kalau mau pahami benar, minimal butuh 1 bulan lagi. Mana bisa kasih waktu sebulan? Sebulan. Terlanjur basi nanti. Kamu gimana? Proyek jembatan 1, kenapa sampai sekarang belum mulai?
Pak Guo beri kami waktu. Setelah cek masalahnya, kita langsung mulai kerja. Kamu cek apa sih? Apa kamu pikir gambarku bermasalah? Kalau aku bilang oke, ya oke. 3 hari, kasih waktu 3 hari terakhir. Setelah 3 hari pokoknya harus mulai kerja. Tapi kalau gitu nanti malah bermasalah. Nggak peduli. Nggak bisa keluar. Insinyur Go, proyek jembatan besar gimana kabarnya? Tenang aja Pak Jang. Bagian desain, sudah kelar semua. 3 hari lagi bisa mulai. Aku udah duga. Ini aku serahin ke kamu, pasti beres. Halo, Shinyue, proyek jembatan, gimana? tenang aja, ayah masalah sudah kelar. Langsung siap mulai. Oke deh. Aku juga udah cukup istirahat. Saatnya ke kantor. Oke deh. Aku juga udah cukup istirahat. Saatnya ke kantor. Ayah, ayo fokus pemulihan dulu. Nanti sehat baru balik kerja. Tenang, ada aku di sini. Semua pasti aman. Sip, sip, sip. Aku di rumah, tunggu kabar baikmu. Nanti kalau proyek landmark baru menang, aku rayain. Oke. Deal ya, udah sepakat. Insinyur gua terima kasih sudah kerja keras. Nanti setelah proyek selesai, aku bakal puji kamu ke ayah. Beneran, Iya, ada yang kamu mau, bisa minta apa aja. kamu tahu sebenarnya yang paling aku mau? Apa? Aduh, yang paling aku mau itu kamu Shinyue. Semua orang di sini? Habis proyek aku penuhi janji ke kamu. Serius. Kalau nggak ada lagi, aku pergi duluan. Oke. Ternyata cewek muda, gampang banget dibohongi. Kamu udah bangun? Pagi. Pagi. Jangan lihat terus. Nanti masih banyak kesempatan. Sarapan dulu. Ya. Semangat ya. Selesai proyek, ada kejutan besar. Selanjutnya kita periode paling penting. Waktunya sempit, tugas berat. Tolong semua. Tenang saja semua, mulai hari ini. Gaji kalian akan jadi 2 kali lipat. Bukan itu saja. Setelah proyek selesai, ada bonus tambahan. Dan bagi hasil proyek, jangan khawatir. Grup Hengtai kita pasti nggak akan rugiin. Setiap orang yang berkontribusi, Oke. Tenang Pak Ha, kami pasti sesuai jadwal. Akan selesaikan proyek. Betul Pak He, tunggu kabar baik dari kami. Bukannya cuma Jangwan? Ada Insinyur Syuko. Kita nggak takut. Oke. Begitu, sebenarnya ada masalah. Kalau kita semua ini dilakukan sangat Sampah. Kalian semua sampah? Pak Guo, saya... Kamu masih berani ngomong. Kerjaan sepele aja nggak bisa. Aku Jangwan udah gaji kalian. Buat apa kalian di sini? Struktur proyek udah ditaruh di sini. Masih nggak paham juga. Kalau nggak bisa, selesaikan gambar sesuai jadwal. Kalian satu persatu angkat kaki dari sini. Ada apa? Ini bukan Imuge yang dulu. Kenapa dia jadi kayak gini? Imuka. Di sini nggak ada orang luar. Pakai nama biasa aja. Shinyue. Shinyue. Di online. Kamu panggil dia Yue Yue, kan? Oh. Aku cuma belum terbiasa. Belum terbiasa? Jangan-jangan. Imuka. Kamu beneran goceng? Shinyue. Apa maksudmu? Aku Kamu ragu padaku? Kamu nggak suka aku? cuma proyek mau selesai. Agak cemas aja. Syukurlah. Syukurlah. Shinyue kalau ada apa-apa,
harus bilang ke aku. Ngerti? Untung saja aku masih waspada. Di HP dia udah aku tanamin aplikasi penyadap. Kalau enggak, pasti ketahuan. Shin Yue. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Oke. Istirahat ya. Ternyata, aku memang terlalu khawatir. Imuka, aku yakin kamu bakal suka. Kejutan yang aku siapkan ini buat kamu. Pak He, kami baru dapat info. Jembatan Jangwan sudah resmi dibuka. Desain proyek landmark baru juga sudah selesai digambar. Mereka geraknya cepet banget. Iya, kata orang, mereka akan di pertemuan bisnis beberapa hari lagi, tampil memukau, sambil cari investor mau besar-besaran. Jiang Xinyue ini bener-bener lagi hoki. Pak He, kalau rencana mereka sukses, kita... Tentu aku tahu, tapi Jangan panik. Proyek kita baru juga selesai. sungguh Tentu, dibanding Jangwan, kita pasti lebih cepat. Selain itu, mereka bisa selesaikan 2 proyek bareng. Cuman berarti satu hal. Pak He ingat saat saya baru datang, saya bilang apa? Pak He, tenang saja Pak Shu di sini. Takkan ada masalah. Tapi desain landmark baru Jiangwan sekarang sudah setengah jadi. Kita baru mulai, apa nggak terlambat maksudmu? Itu loh. Itu cuma sketsa desain awal. Cuma rancangan kasar, ada cacat desain. Banyak perhitungan, belum selesai semua. Kalau mereka tetap pakai sketsa rancangan saya, nanti saat audit, pasti bakal kacau. Mereka semua cuma pakai draft desain yang kamu buang untuk gambar project. Hasilnya pasti begitu. Jadi Pak He nggak perlu khawatir. Kalau begitu, bukankah jembatan menyeberangi sungai itu? Saat saya resign, sudah email tim Jangwan, sudah kasih peringatan. Saya nggak tahu si gue ini skillnya gimana. Tapi karena proyek jembatan itu sudah di tangannya, jadi harus dia sendiri tanggung jawab beban itu. Akhir-akhir ini semua udah kerja keras. Sampaikan info. Seluruh departemen teknis, libur 3 hari. Istirahat yang baik. Siap-siap total buat IPO. Iya, Xu Tian, setelah selesai hari ini, ayo. Rayain bareng-bareng. Bukannya kamu nggak bisa minum? Ngomong apa sih? Aku kuat minum kok. Ayo. Aku bisa minum. Bilang aja nggak kuat. Aku masih sanggup. Xu Tian, kamu masih suka aku nggak? Kamu masih suka aku nggak? Hershey. Sadar dong. Aku nggak mau. Aku nggak mau lagi jadi mantan pacarmu. Dulu, kamu yang nembak aku duluan. Sekarang, giliranku ya. Kamu yakin Gogong rayain di sini? Oke, tahu. Jangan bilang ke Gogong. Mau kasih dia kejutan? Kenal di online 3 tahun. Suka kamu 3 tahun. Imuka, mau bantu pasang cincin hari ini? Dengar ya. Hari ini gue seneng banget. Ayo, kita pindah tempat buat lanjut main. Dengar ya, muka kamu masih imut ya. menyebalkan. Imuka, Kamu tahu nggak? Kamu lebih baik dari Jiang Xinyue tuh perempuan. Jauh lebih oke. Aktif dikit kan enak. Tiap hari manggil gue sok-sokan banget. Aduh, tinggalin aja dia. Kurang apa aku? Aduh, jangan buru-buru sayang kecil. Jiang Xinyue itu cewek. Memang agak bodoh, tapi dia keluarganya kaya, usahanya besar. Tunggu abang, peras dia sekali lagi. Baru aku biayai kamu. Tunggu kamu deh. Nak bandel.
Iya, nggak masalah. Ayo, Harusnya nggak gini. Nggak gini harusnya. Udah bangun? Udah deh, jangan sembunyi. Tadi malam udah lihat semua. Baju ini. Gimana, bagus nggak? Bagus juga. Kalau udah bangun, beres-beres deh. Aku juga udah siapin gaun buat kamu. Gaun. Mau kemana? Tentu buat ke pesta Jiangwan Group. Sekalian, nantang mereka. Shin Yue. Shin Yue. Aku cari kamu dari tadi. Kuokong sudah bilang di tempat umum panggil jabatan aku. Shin Yue, ada apa? Aku bikin kamu kesal ya. Dengar, kamu jauh lebih baik dari Jiang Shin Yue. Ya udah, putusin aja dia. Aku kurang oke. Aduh, jangan buru-buru sayang. Jiang Shin Yue itu emang bodoh, tapi dia keluarganya kaya. Tunggu abang, peras dia lagi. Baru aku tanggung kamu. Tunggu kamu deh. Dasar nakal. Santai, nggak masalah. Ayo, Sebelum proyek selesai, sebaiknya jangan bikin masalah. Cuman, nggak nyangka kamu sejahat itu. Nggak, bukan urusan kamu. bukannya ini Pak He dan Insinyur Shu? Ngapain kalian di sini? Bos Jiang ngapain ke sini? Kita ikut aja apa yang dia lakuin. Lucu banget, pembangunan jembatan Jiangwan Group kami dan proyek landmark baru sudah selesai. Kalian kesini mau makan sisa kami ya? Kebetulan proyek landmark baru Hengtai juga sudah rampung. Pasti kalian lembur ngerjainnya. Kalian cuma kerja dadakan. Produknya jelek. Mana bisa dibandingin sama grup kami? Punya siapa tuh rusak. Kamu sebentar lagi tahu. Dibanding tender, mending kamu berdoa. Jembatan antar sungai. Kamu ngomong apa sih? Ngelantur aja. Jembatan melintasi sungai itu aku yang desain sendiri. Sangat kokoh. Mana mungkin ada masalah. Halo, Pak Gu ada insiden di jembatan baru. Apa maksudmu menyeberangi sungai? Jembatan menyeberangi sungai kecelakaan. Ada apa? Cuma masalah kecil. Biar aku urus. Ini? Apa struktur jembatan retak? Lakukan dulu sesuai yang aku bilang. Kerjakan begitu dulu. Aneh. Trik darurat ini, saya yang kasih tahu Yue Yue. Oh, kok dia bisa tahu? Bos Chang, kayaknya ada masalah lagi di perusahaan kamu. Proyek jembatan sungai itu banyak masalah. Masih percaya? Gambar perusahaanmu bisa diandalkan. Nggak perlu Hezong ngurus, Shutian. Sudah beres belum? Sudah diatasi. Oke. Aku tutup dulu ya. Kan sudah aku bilang, cuman hal kecil. Bisa diatasi. Cuma hal kecil. Kamu urus seluruh jembatan-jembatan mau roboh itu hal kecil? Sejak kapan kelompok Jiangwan? Gilirannya kamu si sampah ngomong. Cara yang baru kamu sebut itu cuma buat darurat. Kalau lanjut kelola salah, Struktur beban jembatan. akan makin melengkung. Akhirnya jembatan bakal runtuh. Cuma orang bodoh yang pakai cara itu terus buat atasi masalah. Kamu. Kamu nggak ngerti, jadi jangan nakut-nakutin. Ngomong apa? Aku nggak ngerti cara yang dia bilang tadi. Itu aku yang kasih ide. Sayang. Maksudku, cara darurat itu barusan. Itu aku usulkan. Aku kasih tahu teman di kantor. Ngomong ngawur. Bos Jiang mereka dari grup Hengtai. Memang lawan kita. Omongan mereka jangan percaya sama sekali. Percaya atau enggak terserah. Niat baik jadi salah arti. Sayang, ayo kita pergi. Kamu sama dia. Kamu. Ada yang salah? Waktu itu aku ingat saat aku rekrut Shutian, aku sudah sebutkan syaratku. Aku bukan kayak Jiangwan Group kalian. Habis mandi sepa dibuang, dipakai lalu dibuang. Kamu. Pak He, saya sarankan sebaiknya buka mata lebar-lebar, jaga mata kamu sendiri. Bagaimanapun, laki-laki nggak ada yang bisa dipercaya. Kamu itu yang dibahas. Pria bisa diandalkan atau tidak? Tergantung orangnya. Yang di sampingku ini, aku yakin banget. Bos Jiang, saatnya cari pemberi dana. Bahas soal investasi. Saya tahu, nggak perlu kamu ingetin. Jadi maksud Pak Fei, Bukan saya remehkan Hengtai. Utamanya Jiangwan Group. Jauh lebih kuat, risikonya lebih kecil. Jadi,
Cari saja yang lain. Pak Fei, tolong dipikirkan lagi. Atau bisa lihat desain kami. Pasti kamu bakal berubah pikiran. Wah, bos He benar-benar berusaha keras. Bukankah ini Pak Jiang? Saya dan Pak He baru ngobrol saja. Kolaborasi sama Jiang Wan. Saya tak akan lepasin. Pak He, kalau kamu kesini cari investasi, saya saranin mending balik aja. Saya jamin, selama Jiang Wan di sini, Heng Tai nggak bakal dapat apa-apa. Pak He, kebanyakan yang di sini partneran sama Jiang Wan. Lomba belum mulai. Kita udah menang. Apa yang kamu punya buat lawan kita? Betul, betul. Pak Jiang, gini. Saya di sini sudah keluarin duit nyata. Invest di ikon baru Jiang Wan City. Jadi gimana? Tenang Pak Fei. Saya pastikan investasi grup kalian pasti aman. Bagus, bagus. Masih ada GM Jang dan kita semua. Termasuk kami juga. Tenang semua. Jiang Wan Group sudah siap segalanya. Saya bisa jamin, uang yang sudah kalian investasikan juga yang akan kalian investasikan bisa balik 10, bahkan 100 kali lipat. Jiang Wan Group pastinya tidak akan mengecewakan partner manapun. Oke. Oh, Pak He masih di sini ya? Kamu Iya kan GM He? Masa kamu juga nggak dukung GM Jiang? Sudah kejadian juga. Biar mereka ketawa dulu. Ayo kita pergi. Pak Li, bisa bicara sebentar? Pak Li, saya punya satu rencana. Yakin? Yakin nih. Tenang, dengan Jiang Wan Group langsung turun. Nggak mungkin gagal. Kalau Pak Jiang bilang gitu, saya lega. Pak He, Pak Li ada urusan apa cari aku? minta bantuan Pak He buat bantu kamu. Saya tahu Heng Tai kurang dana. Saya bisa bantu. Tapi saya mau kontrak taruhan sama Heng Tai. Taruhan, Itu nggak mungkin. Pak He jangan tolak dulu. Duit promosi saya tanggung semuanya. Kalau Heng Tai menang kali ini, saya nggak ambil apapun. Anggap saja buat teman. Kalau kalah, Heng Tai jadi milik saya. Gimana? Pak Li, ini bukan uang kecil. Saya tahu, kalau kalian yakin, Tentu saya harap sama-sama untung. Oke, kalau Pak Li sebaik itu, untuk perjanjian ini, kami akan tanda tangan. Berita utama hari ini menjelang tender landmark baru kota. Jiang Wan Group umumkan desain proyek, dapat perhatian besar warga Jiangcheng. Selain itu, Heng Tai Group juga ikut tender. Juga umumkan gambarnya di waktu yang sama. He si itu benar-benar nekat. Mau lawan Jiang. Kamu mikir lagi deh. Pengurus Li, siapkan mobil. Aku mau ke kantor. Ya, Grup Heng Tai mana bisa bandingin sama kita? Xin Yue, Pak Guo, di kantor panggil saya jabatan saya. Jiang, Bos Jiang kenapa wanita ini gila tiba-tiba? Bos Jiang bukannya dulu kamu bilang setelah proyek berhasil mau sama aku kan? Masih inget nggak? Tentu aku ingat. Tapi sekarang gambar desainnya baru saja dikirim ke rapat tender untuk ditinjau. Ngomong sukses sekarang masih terlalu dini kan? Kenapa kamu pikir grup Heng Tai yang kayak sampah itu bisa lawan kita? Xin Yue, kamu terimalah aku. Pak Jiang, ada kabar. Gimana? Gambar proyek Heng Tai. Walau lebih matang dari yang kita pikir, tapi soal perhatian di internet, jauh banget sama kita. Masih baik. Tuh kan, aku bilang juga apa? Apa sih yang bisa salah? Ayo, cheers. Gak usah. Ada info lain? Heng Tai. Gimana mereka bisa selesaiin gambar secepat itu? aku cuma dengar kepala insinyur mereka hebat. Kepala insinyur. Xu Tian. Gak mungkin, dia kan cuma bodoh. Halo, Pak. Nak, selamat ya. Ayah ke kantor sekarang. Rayain buat kamu dan Cutian. Ya, aku paham. Jaga diri, ya. Bos besar bakal datang? Xin Yue, menurut kamu gimana soal kita berdua? Gawat, Pak Jiang, ada masalah besar. Proyek landmark baru kita ditolak
Ada apa sih? Sebenarnya ada apa? Pak Guo, barusan perusahaan pengawas telepon bilang desainnya, bahkan hitungan jumlah dasarnya tak sesuai. Ditolak saat rapat pemeriksaan. Apa? Insinyur Go baru saja jembatan sungai. Entah kenapa permukaan jalan banyak ambruk. Balok penopang juga pecah. Kenapa pas saat ini? Ngapain bengong? Cepat perbaiki. Ayo sana. Desainnya bermasalah, cepat perbaiki saja. Mumpung masih sempat. Harus benar-benar cepat. Tapi dokumen inti proyek bukan kita yang buat. Kalau kita asal ubah, Apa maksudmu bukan kalian yang buat? ini desain. Ditinggal kepala proyek sebelum dia pergi, kita Apa kamu bilang? Xin Yue, 过程? dengar dulu penjelasanku. Jelaskan. Sekarang proyeknya sudah ditolak. Apa yang mau kamu jelaskan? Kenapa nggak desain ulang? Pak Jiang, sekarang prioritas utama kita, jembatan sungai. Kalau jembatan roboh, ada korban, kita bisa habis. Cepat jawab. Kenapa jembatan juga ada masalah? ya karena Pak Guo Gila lu. Lu nggak usah ngomong. Diam kamu. Lanjutkan. hitungan daya tahan awal jembatan udah bermasalah. Kita Jelaskan jelas-jelas. desain ini fokus tampilan, nggak pikirkan struktur dan kekuatan sebenarnya. Masalah ini sudah kita laporkan. Tapi Pak Guo bilang kita nggak ngerti. Kamu lagi. Pak Jiang, sekarang, desain kita ditolak, tender mulai pilih, desain hang type. Gimana kita Pak Jiang? Gimana ini? Aku mana tahu harus gimana. Tapi kalau terus begini, investor kita, Halo, Pak Fei. Jiang Xinyue, Grup Jangwan kalian sebenarnya ngapain sih? Pak Fei, tunggu dengerin aku. gue keluar uang 1 miliar loh, main-main sama gue. Oke, kalau Jiangwan masih bisa bertahan di Jiangcheng, gue ganti nama jadi Jiang. Halo, halo. Pak Jiang, ini penjelasan darimu? Jembatan ini baru sebulan udah rusak, proyek jelek apa ini? Kerjasama kita dengan Jiangwan batal. Hari ini juga akan terima surat pengacara dari kami. Halo, Pak Li. Halo. Pak Zhang, Jaminan Jiangwan Group dan kamu mana? Duit saya mana? Pak Zhang dengerin penjelasanku. Omong kosong, jelaskan saja di pengadilan. Halo. Kenapa bisa jadi begini? Ini semua salahmu. Kan gara-gara lu juga. Semua orang lu pecat. Kerjanya cuma kejar target. Mau gimana lagi? 过程, Jiang Xinyue. Sekarang gue ngerti. Lu cuma mainin hubungan, bikin gue gantung gini. Emang dari awal gak niat mau sama gue ya? dasar brengsek. Kamu masih berani ngomong kayak gini ke aku. Jangan kira di bar, semua ulahmu aku nggak tahu. Jadi lu udah tahu semua. Terus kenapa mau pecat gue? Kira aku takut pecat kamu? Pak Guo, kamu keluar, aku juga keluar. Kalau bos gue udah nggak lanjut, Aku juga berhenti. kamu berhenti, aku juga berhenti. Aku juga berhenti. Jiang Xinyue. Gue gak takut bilang dari lama anak project. Udah gue ganti semua. Coba aja sentuh gue. Besok-besok gue bikin Jiangwan Group collapse. Kamu, Lu mau pecat gue kan? Pecat aja. Lu pasti gak berani. aku nggak ngerti. Kenapa orang kayak kamu bisa dapat medali emas lomba internasional? Kamu tuh bener-bener bajingan. Lu bener. Kamu anak durhaka. Ayah, Kenapa Jiangwan Group kamu buat jadi begini? maaf ya. Yang aku mau bukan maaf. Guocheng, kamu itu Guocheng, penipu kamu. Kenapa dia datang ke kantor kita? Suta mana? Xu Tian, ada masalah besar di perusahaan. Sotake mana? Xu Tian, dia sudah aku pecat. Xu Tian, dia sudah aku pecat. Apa? Sota kamu pecat? Kenapa ya? Ya, ayah kamu nggak apa-apa. Xu Tian. Aku cari dia 3 kali. Hampir memohon-mohon. Baru bisa undang dia. Kamu baru pegang sebentar. Sudah pecat dia. Bilang, dia sekarang di mana? Kamu mesti berlutut pun tetap harus bawa dia balik. Di Hang Tai Property? Kerjaan bagus kamu.
kerja keras seumur hidupku. Hancur di tanganmu. Apa? Pak Jang, gawat. Jembatan sungai. Runtuh. Apa? Hari ini jembatan dibuka. Banyak wartawan di sana. Ada pejabat rekam acara buka. Jembatan sungai itu. Di depan banyak orang. Runtuh. Pak Jang, perusahaan habis. Bukan salah gue. Xu Tian, cara ini dia yang usul. Nggak mungkin. Waktu itu Shutian udah resign. Aduh, teman onlinemu itu. Imu ke, itu Xu Tian. Metode ini usul dia. Kau cari dia. Tunggu. Maksudmu? Shutian? Dia itu Yimuge? Tunggu. Maksudmu? Shutian? Dia itu Yimuge? Saya lagi nunggu orang grup Jangwan kalian. Nggak mungkin urus ginian juga kan? Sampai urusan nunggu orang. Kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong. Aku nggak paham barusan dia. Sebut cara itu. Itu aku usulkan. Apa? Maksudku cara darurat tadi. Itu aku sebut. Aku kasih tahu teman di kantor. Omong kosong. Pak Jiang, mereka grup Hengtai, memang saingan kita. Kata mereka jangan percaya sedikit pun. Percaya atau tidak, terserah. Jadi, Imo bukan bajingan? Jadi, aku sendiri pecat. Orang yang kusuk 3 tahun. Enggak. Aku masih punya peluang. Pasti aku masih punya peluang. Imo ke. Jaga dia baik-baik kalian. Pencuri penipu dunia ini. Tunggu aku balik, aku sendiri yang urus kamu. Ketua, ampun ketua. Hahaha. Mantap! Kali ini andalin kamu, Pak Shu. Gimana kali ini lancar? Semua berkat kalian, hasil usaha bareng. Tanpa kamu. Pak Li, benar-benar bermurah hati. Ah, nggak gitu. Dari dulu aku bilang kita berteman aja. Nggak tahu Heng Tai kasih aku bonus? Di tanganku ada satu perjanjian taruhan, tertulis jelas di atasnya. Dana kamu diberikan gratis. Setelah ini mungkin ada pembayaran berikut. Aku bakal laporkan semuanya. Jadi silakan terus bantu kami. Aku... Udah baik? Nanti di rumah kita bahas lagi. Aku nggak sungkan lagi. Takut sama kamu? Shutia. Kamu Yimuge kan? Shutia. Shutia. Kamu Yimuge kan? Kamu, Yue. Yimuge. Bos Jiang. Sepertinya Anda sudah blokir aku. Sudah tak perlu dibahas. Yimuge percaya aku. Itu semua Guocheng. Dia utak-atik HP-ku. Aku suka kamu. Aku sudah lama suka kamu, Yimuge. Pak Chang. Di depan orang lain, merebut pacar orang. Kurang pantas ya? Pacar. Benar. Shutian itu pacarku. Dan kami segera menikah. Serumah. Nikah. Tidak boleh. Nggak bisa aku duluan. Pak Chang, kalau kehilangan sesuatu berharga, jangan nangis di depanku ya. Kok bisa begini? Shutian, kumohon demi hubungan kita selama ini. Tolong Jangwan. Tolong ya. Bos Jiang. Segala yang Jangwan beri ke aku, sudah aku kembalikan ke putri Anda. Kalau masih ada, cari dia aja. Tidak. Bukan begitu, Ayah. Aku salah, Ayah. Bukan. Tentu kamu salah. Tapi ini ada hubungan apa dengan Heng Tai kita? Apa urusannya sama kita? Betul. Kalian berdua, silakan pergi, tidak usah diantar. Habis sudah. Kelar total deh. Ayah nggak apa-apa kan? Ayah. Beneran enggak bantu. Kamu harus tahu, aku ini ramah dan sopan. Jadi aku nggak keberatan. Aku itu tulang punggung perusahaan. Dia berani pecat aku. Apa yang perlu ditangisi?
Sekarang udah bisa minum. Tentu, hidup butuh momen spesial.